anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan. Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal. Penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya, mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa? Banyak di antaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin
penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih. Kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan. Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini.
termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya, itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah, Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik. Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme, bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu, di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu yo aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, ya cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri, ya saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, ya memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan,
tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Di manusia itu ya tidak baik saja, ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ya ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, ya cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriah jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini, ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik.